Perjalanan waktu 12 bulan dalam setahun itu bukan sejak zaman Romawi dan Persia, bukan zaman Mesir kuno. Sejak dari hari Allah ciptakan langit dan bumi. Sejak pertama tercipta matahari dan bumi, siklus berputar bumi pada porosnya itu sudah 24 jam sehari, kelilingi matahari itu dalam waktu 12 bulan. Tapi apa yang berbeda? Jadi hari ini kalau kita larut dengan kehidupan dunia, hilang berkah. Tapi coba perhatikan di kampung. Di kampung-kampung itu keberkahan masih terlihat. Kenapa? Karena dilaksanakan secara manual. Kita sekarang ini. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi di akhir zaman itu Nabi katakan hilang keberkahan. Diterjemahkan oleh orang tua kita di dalam bahasa Aceh, zaman kaake tabet han malim taharkat han kaya. Dulu mungkin tahun-tahun 90-an ke bawah, 80-an ke bawah, orang yang mondok di pesantren setahun, pulang kampung itu minimal sudah jadi imam menasah. Sekarang ada yang 20 tahun di pesantren, pulang kampung nggak pernah terlihat di menasah. Bukan jadi imam, terlihat pun nggak pernah. Itu bayangkan nilai keberkahan dulu dengan sekarang. 1 tahun dulu dengan 20 tahun sekarang ternyata masih lebih pada yang setahun dulu. Demikian pula pada bidang pekerjaan. Orang tua kita dulu tidak mengenal lembar uang lebih besar dari 10.000. Belakangan baru muncul 50.000, 100.000, 20.000. Orang kaya dulu disebut jutawan. Punya uang 1 juta menjadi orang kaya. Sekarang punya uang jutaan masih dianggap sebagai orang miskin. Itu menunjukkan bahwa keberkahannya itu hilang. Nah, maka demikian pula halnya dengan waktu. Perjalanan waktu 12 bulan dalam setahun itu bukan sejak zaman Romawi dan Persia, bukan zaman Mesir kuno. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak dari hari Allah ciptakan langit dan bumi. Sejak pertama tercipta matahari dan bumi, siklus berputar bumi pada porosnya itu sudah 24 jam sehari, kelilingi matahari itu dalam waktu 12 bulan. Tapi apa yang berbeda? Dulu saya ingat kecil-kecil SD sampai SMP itu menanti waktu berbuka ada penderitaan tersendiri. Jam itu seperti berhenti nggak berjalan. Tapi sekarang belum sampai ke rumah sudah berbuka di jalan. Padahal sekarang kita naik sepeda motor, dulu naik sepeda tanpa motor. Apa yang hilang? Berkahnya. Untuk mengembalikan keberkahan secara logika hampir tidak mungkin, karena semakin ke ujung semakin hilang berkah. Hanya masing-masing kita bisa mengisi keberkahan dengan caranya. Karena itulah para ulama mengartikan berkah itu dengan makna subutul khair fil asya, tetapnya kebaikan pada perkara-perkara. Kita identikkan berkah itu jumlah yang sedikit tetapi manfaat yang besar. Maka kalau kita datang ke kenduri, stok persediaan makanan sedikit, tamu yang datang banyak tapi mencukupi. Oh, mah berkah tak kendurinya. Kita anggap berkah itu dengan makna demikian. Kenapa? Subutul khair fil asya, tetapnya kebaikan dan manfaat pada segala sesuatu. Jadi hari ini kalau kita larut dengan kehidupan dunia, hilang berkah. Tapi coba perhatikan di kampung. Di kampung-kampung itu keberkahan masih terlihat. Masih bisa nongkrong di warung kopi, undangan berapapun dapat dihadiri. Kenapa? Karena dilaksanakan secara manual. Kita sekarang ini jalannya mulus, kecuali kalau sekali-kali ada polisi minta tidur di jalan. Kendaraan kita tenaganya bagus, 1000 cc mungkin yang Agia Ayla itu ya, 1500 cc yang Jesprit dan seumpamanya, 2000 cc, bahkan ada yang sudah 4000 cc. 3 undangan dalam 1 hari, kerepotan untuk menghadiri. Apa yang kurang dari kita? Ternyata inilah keberkahan waktu tersebut. Dari mana hilangnya? Dari proses tadi. Di kampung-kampung kenapa masih berkah? Karena orang yang mengundang kita datang kenduri ke rumahnya menemui kita untuk mengundang.
Maka ada tradisi babati ranup. Orang kampung kalau sudah melihat orang yang datang bawa tempat ranup, sirih, itu perbaikan gizi. Nah, ada undangan. Jadi mereka mengukur-ngukur, ini kira-kira sanggup nggak datang ke acara saya. Jadi kalau orang yang mengundang bisa datang, itu menunjukkan bahwa yang diundang mampu untuk datang. Sekarang undangan tidak demikian, hanya tulis surat, bagi-bagi. Sekarang lebih praktis lagi, hanya kirim WA saja. Saya dicat ke yang mengundang saya dari Luk Semawe. Ustaz, mohon hari fulan ada acara kenduri. Kalau saya hadiri undangan satu di Luk Semawe, banyak undangan di Banda Aceh terabaikan. Maka karena berpikir itu saja sudah habis waktu saya. Jadi inilah persoalan tentang keberkahan, itu tidak bisa diperbaiki secara individual, harus secara kolektif. Kembalikan kehidupan itu kepada kehidupan yang tradisional. Enggak perlu repot-repot berpikir. Maka kenapa Aceh ini miskin? Karena kita berpikir internasional. Coba andai kata di Aceh ini pemimpinnya berpikir, apa yang dibutuhkan oleh orang Aceh? Oh, orang Aceh perlu minyak. Kalau enggak ada pabrik kelapa sawit, nyak-nyak di kampung itu kan bisa masih pakai penerah itu pegat. Tapi nggak ada lagi yang melakukannya. Kenapa? Kalah saing dulu dengan minyak Malinda. Akhirnya tidak laku lagi. Mereka berhenti. Kilang-kilang padi berhenti. Jadi karena kita tidak berpikir tentang lokal, bertindak juga tidak lokal, akhirnya kacaulah kehidupan kita. Semuanya digantungkan ke Sumatera Utara. Maka kita menyesalkan kenapa dulu minta pisah dari Sumatera Utara. Nah, coba tidak dipisahkan dari Sumatera Utara, kan asetnya tidak lari keluar daerah, APBA nggak keluar daerah, tetap di Sumatera Utara, karena Aceh bahagian dari Sumatera Utara. Ini setelah minta pisah, ternyata 60% APBA masuk ke Sumatera Utara. Makanya ke depan pilih saya jadi gubernur. Aja gerakan anemennya, aja ibu putu. Jadi keberkahan itu harus secara kolektif. Jadi ajak orang untuk berkumpul. Maka kita harus mulai dakwahkan kembali kenduri-kenduri itu yang terjangkau saja, nggak perlu heboh-heboh. Dalam beberapa kajian saya sudah angkat cerita kenapa kita tinggal di Prada. Karena rumah pekarangan kita sempit, nggak mungkin buat kenduri, kita sewalah gedung, pamannya gedung Yusriah di Lampenurut, ataupun Noni di Simpang Rima Pekanbadak, ataupun ke Amel yang ada di Lamtih. Apa yang terjadi? Kerabat-kerabat kita yang datang ke kenduri kita, jangankan rumah, kampung kita pun mereka nggak tahu di mana. Kenapa tidak kita maksimalkan saja pekarangan-pekarangan masjid yang luas, nanti sosialisasikan ke warga. Yang mau buat kenduri pekarangannya tidak memadai, silahkan sewa lokasi masjid, pasang teratak dengan catatan jamaah masjid tidak dilarang untuk ikut menikmati hidangan. Undang warga-warga terdekat, enggak perlu repot-repot sewa gedung ratusan juta rupiah, hanya cukup bayar parkir saja dengan biaya BKM, dan BKM pun bersuka cita insya Allah. Ada sumbangan sedikit untuk lahan masjid. Kalaupun ada tamu yang datang tidak tahu di mana lokasi rumah, minimal mereka tahu di mana lokasi kampungnya. Ini yang kita tidak giatkan kembali. Maka akhirnya hilanglah keberkahan tersebut karena nilai-nilai tradisional ini kita hilangkan. Silaturahmi sudah mulai terbatas. Jadi kalau sudah datang ke Prada, umpamanya di sini acaranya di masjid, ada yang datang terlambat, jam 3 lewat atau jam 4 lapak sudah tutup. Mereka tinggal diarahkan jalan kaki. Oh Pak, ini yang buat acara tadi sudah habis di sini, pindah ke rumah. Silakan datang. Tapi kalau datangnya ke Yusriah di Lampenurut, ke Noni di Simpang Rima, acara sudah habis Pak, panitia sudah pulang. Rumah Halinto di mana? Di Cekeung. Enggak mungkin. Maka ini panitia masjid harus berpikir agar lokasi parkir itu diperluas, agar warga-warga Prada yang tidak sanggup untuk sewa gedung AAC, tidak sanggup sewa gedung Amel, tidak sanggup sewa gedung Yusriah, tidak sanggup sewa gedung Noni, mereka sanggup sewa lahan parkir Masjid Al-Hidayah Prada. Itu menjadi simbiosis yang mutualisme. Keberkahan akan kembali pelan-pelan insya Allah. Demikian. Terima kasih. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.